Alhamdulillah, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Allah Subhanahu wa taala pilih kita jadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umat Rasulullah SAW ini umat yang Allah SWT berikan kemuliaan, yang Allah SWT berikan kemuliaan. Salah satunya hadirin maka Allah SWT, ketika Allah Subhanahu wa taala titipkan ini kerja. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terakhir, nabi yang terakhir. Nabi yang terakhir. Tetapi kerja daripada Rasulullah SAW, ketika wafatnya Rasulullah SAW, maka ini kerja Allah amanahkan kepada umat Nabi SAW, kepada umat Rasulullah SAW. Jadi hadirin maka Allah Subhanahu Wa Taala, ini yang hendak kita syukuri hadirin. Ini yang hendak kita syukuri, karena kita bagian daripada umat Rasulullah SAW. Maka dikatakan dalam hadis pembuka tadi hadirin, man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'iyya fil jannah. Barang siapa yang dia menghidupkan daripada sunnahku, faqad ahabani, maka ia mencintaiku, kata Rasulullah. Dan barang siapa yang ia mencintai daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana ma'iyya fil jannah, maka janji daripada Rasulullah SAW, kita ini akan bersama baginda Nabi SAW di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dengan menjadi umat Nabi hadirin maka Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berikan kita kemuliaan dengan kerja dakwah ini hadirin. Nah, dengan kerja dakwah ini salah satu usaha atau target untuk bagaimana pelaku daripada ini kerja menghidupkan daripada sunnah-sunnah Nabi SAW, menghidupkan daripada sunnah-sunnah Nabi SAW. Hari ini sunnah hadirin maka Allah SWT dianggap asing. Udah dianggap asing, yang pakai jenggot asing, yang pakai jubah asing, yang tutup aurat bercadar asing, ya kan? Jadi sunnah-sunnah Rasulullah SAW dianggap asing. Padahal hadirin maka Allah SWT, Rasulullah SAW janjikan yang menghidupkan sunnah tadi hadirin, dia mencintai Rasulullah. Nah, ketika kita mencintai Rasulullah, tandanya kita hidupkan sunnah Nabi, maka janji daripada Allah SWT akan bersama Rasulullah dalam surganya Allah SWT. Jadi hadirin maka Allah SWT, maka semua yang kita kerjakan akan berpahala di sisi Allah SWT ketika kita lakukan dengan cara Nabi. Ketika kita kerjakan dengan cara Nabi. 24 jam kehidupan kita nih hadirin, ada nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semua ada nilai ibadah. Kalaulah salat, puasa, zakat, haji, ini pokok-pokok daripada ibadah. Pokok-pokok daripada ibadah. Ibaratkan sebatang pohon hadirin maka Allah Subhanahu wa taala. Ibaratkan satu batang pohon. Dia tumbuh dengan akar yang baik, batangnya bagus, tapi tidak punya ranting, tidak punya daun, tidak ada buahnya. Ini kita anggap pohon apa hadirin? Ada yang bilang pohon mandul, ada yang bilang pohon hidup segan mati tak mau. Gitu juga ketika kita jadi orang Islam, hanya kerjakan sholat, puasa, zakat, haji. Jadi hanya pokok agama yang kita kerjakan gitu. Sedangkan agama nih hadirin adalah 24 jam kehidupan Nabi. Itu agama. 24 jam kehidupan kita hamba Allah, umat Rasulullah SAW, kita kerjakan dengan cara Nabi, ini agama. Ini ibadah. Mulai kita bangun tidur tadi hadirin maka Allah SWT, ini dah bernilai ibadah di sisi Allah. Ketika kita baca doa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur.
Bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala, Allah hidupkan kembali setelah Allah matikan. Berapa banyak waktu kita hari ini bangun tidur jadi nilai amal. Ada yang bangun tidur udah ingat kerjaan, hari ini pusing lagi. Belum jadi masuk kantor udah pusing dua di jalan, macet lagi tol. Ada yang udah mikirkan masalah dagangan. Sehingga mulai bangun tidur hadirin, kita ada nilai ibadah. Yang kita ingat makhluk. Ingat makhluk gelisah, ingat Allah, hati tenang. Bangun tidur. Saat kita tidur pun hadirin maka salah bernilai ibadah. Ketika tidur kita niatkan untuk melaksanakan perintah Allah, menghidupkan sunnah, dan niat untuk mati syahid. Sekarang kita koreksi niat kita hadirin ketika tidur. Sedangkan tidur nih hadirin bagian daripada ibadah ketika kita amalkan sunnah. Hari ini hewan-hewan tidur. Mohon maaf, orang kafir tidur. Orang beriman tidur. Apa bedanya tidur hewan? Apa bedanya tidur orang beriman? Apa bedanya tidur orang kafir? Di niat dan amalan saat dia tidur. Niat dan amalan saat sebelum tidur. Niat dan amalan saat bangun tidur. Ini bedanya. Kalau kita tidur tanpa niat yang benar, tidak baca doa tidur, tanpa adab yang benar, apa bedanya kita dengan kambing tidur? Apa bedanya kita dengan kambing tidur? Rasulullah SAW mengajarkan, sebelum kalian tidur berwudu, jaga kesucian. Ketika kalian meninggal maka syahid dalam keadaan suci. Niatkan untuk kalian tidur menunaikan perintah Allah, karena Allah perintahkan. Dan pada sebagian malam ini disuruh kita untuk beristirahat. Kemudian niatkan kita bangun tahajud. Barang siapa yang tidur dia niat untuk bangun tahajud, bangun dia di saat azan subuh, maka dia sudah dianggap dapat pahala tahajud. Ini bedanya kambing dengan kita tidur hadirin. Ini saat tidur hadirin maka Allah SWT hidupkan sunnah, maka kita dapat cintanya Allah. Jaminan kita bersama mendapat cinta daripada Rasulullah SAW. Jaminan kita bersama Rasulullah SAW dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Quran Allah SWT jelaskan sejelas-jelasnya. Kuntum khairu ummatin, Qul in kuntum tuhibbunallah, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Ada satu amalan yang Allah SWT berikan dengan dua janji. Satu amalan yang Allah SWT berikan dengan dua janji. Apa amalannya hadirin? Qul in kuntum tuhibbunallah, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in kuntum tuhibbunallah, ketika mencintai Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, maka ikut aku, kata Rasulullah SAW. Jadi kita diperintahkan ikut Rasulullah. Ikut Rasulullah SAW. Rasulullah ini sebagai ayah, contoh ayah terbaik. Sebagai anak, contoh anak terbaik. Dia lahir bapaknya tidak ada, tapi bagaimana bakti dia dengan bapaknya. Di umur dia sekian tahun ibunya meninggal, tapi bagaimana hebatnya bakti baginda Rasulullah SAW dengan ibunya. Sebagai seorang suami, Rasulullah sebagai contoh suami terbaik. Dengan satu istri dia contoh sebagai suami terbaik. Lebih dari satu istri dia contoh sebagai suami terbaik. Sebagai seorang ayah, dari anak kandung dia sebagai contoh ayah yang terbaik. Sebagai seorang ayah dari anak tiri pun dia contoh sebagai ayah yang terbaik. Sebagai seorang kiai dia contoh kiai terbaik. Sebagai seorang santri dia contoh sebagai santri terbaik. Sebagai seorang pedagang, Rasulullah pernah berdagang. Asbab sidik dia, amanah dia dalam berdagang, cinta Khadijah radhiyallahu anha ia dapatkan. Wanita terkaya di saat itu, 3/4 harta kekayaan Khadijatul Kubra.
cantik jelita, mempesona, kaya raya. Jatuh cinta kepada baginda Rasulullah SAW, asbab jujurnya dia dalam berdagang, amanahnya dia dalam berdagang. Ini contoh pedagang Rasulullah. Sebagai contoh pedagang terbaik, sebagai seorang pembeli, Rasulullah contoh pembeli yang terbaik. Sunnahnya ketika kita membeli barang nawar, ketika membayar dilebihkan. Ini sunnah Rasulullah. Cuman bedanya kita, harga barang 100.000 ditawar 10.000. Dikasih enggak sakit hati pasti pedagangnya hadirin. Yang jadi dosa hadirin. Udah kayak gitu, oke lah Pak, kita deal harga 40.000. Udah bayar dalam 45 ya. Udah deal 40 dibayar 45 ya hadirin. Kalau Rasulullah deal 40 dibayar 55. Dilebihkan lagi 5.000. La ilaha illallah. Sebagai contoh apa pengangguran? Rasulullah pengangguran terbaik. Sebagai orang yang sibuk, Rasulullah orang yang sibuk. Contoh yang terbaik. Pemimpin, Masya Allah. Kepemimpinan Rasulullah tidak diragukan hadirin. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Ikut aku kata Rasulullah. Ketika hari ini kita niatkan diri kita, kita wakafkan diri kita, pokoknya saya mau ikut Rasulullah. Apa yang Rasulullah kerjakan saya belajar contoh. Baik yang cocok dengan nafsu saya ataupun yang tidak cocok dengan nafsu saya belajar contoh. Ketika fattabi'uni, kita ikut pada baginda Rasulullah SAW, mencontoh daripada Rasulullah SAW, maka dua janji Allah pasti wujud hadirin, bukan insya Allah, pasti. Yuhibbukumullah, kita akan dapat cintanya Allah. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan dapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dua janji Allah dari satu amal. Dua janji Allah dari satu amal. Amal sunnah kita hidupkan 24 jam dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita niatkan bagaimana kehidupan saya, anak istri saya ikut cara Nabi SAW, mewujudkan kehidupan Nabi, mengkopi kehidupan Nabi dalam kehidupan sehari-hari saya ini hadirin. Maka dua janji Allah, cintanya Allah dan ampunan Allah SWT pasti kita dapatkan. Kalau udah dua kita dapatkan nih hadirin, Masya Allah, masalah Allah selesaikan, hati Allah tenangkan, rumah tangga Allah sakinahkan, anak-anak Allah soleh-solehkan, dengan tetangga Allah rukunkan, keperluan Allah cukupkan, cinta Allah dah dapat, ampunan Allah dah dapat. Yang buat kita bermasalah dalam hidup, hati kita gelisah, tidak pernah tenang, masalah tidak selesai-selesai hadirin, sebabnya dua. Pertama sebab dosa, yang kedua kita ini masih tidak dicintai Allah. Dikenal pun tidak hadirin, apalagi dicintai. Doa tahajud tidak naik ke langit hadirin, tidak kenal siapa yang tahajud. Asbab apa? Asbab dosa jadi penghalang. Jadi ulama pernah bagi nasihat, salah satu penghalang daripada doa kita naik kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dosa. Adalah dosa. Jadi hadirin maka Allah Subhanahu wa taala, amalan sunnah yang kita kerjakan hadirin maka Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan daripada ampunan Allah Subhanahu wa taala dan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin maka Allah SWT, maka sunnah dalam kehidupan kita nih hadirin sangat penting kita wujudkan. Sangat penting bagaimana hari ini wujud kehidupan sunnah dalam kehidupan kita. Hari ini kita anggap uang ini penting untuk kita hidup. Uang ini penting untuk kita hidup. Tapi usaha atas uang sangat-sangat penting lagi hadirin. Usaha atas uang sangat-sangat penting lagi. Begitu juga hari ini mungkin Allah telah beri kita pengetahuan bahwa menghidupkan sunnah dalam rumah tangga penting, menghidupkan sunnah dalam amal pribadi kita penting, menghidupkan sunnah dalam bertetangga penting, dalam pekerjaan penting, dalam berdagang penting. Kita sudah tahu ini penting hadirin, tapi tidak buat usaha hadirin, namanya ngayal. Ngayal hadirin maka Allah SWT. Jadi kita tidak mau jadi orang ngayal. Jadi orang ngayal ini tidak enak hadirin, hanya ngayal punya istri cantik, ngayal punya mobil mewah, ngayal punya rumah mewah, ngayal capek. Yang ada hanya dibayangkan, tidak wujud gitu. Jadi hadirin maka Allah SWT, biar kita tidak ngayal, buat usaha atas sunnah. Buat usaha sehingga apa hadirin?
Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang bermujahadah, dia bersusah payah dalam satu perkara, dalam satu urusan, dalam satu niat, maka Allah SWT akan tunjukkan jalan-jalannya, hadirin. Kita usaha mati-matian mewujudkan istri yang cantik, jelita, mempesona. Nanti Allah tunjukkan jalan ke situ. Kita usaha untuk mewujudkan dunia, Allah akan tunjukkan jalan ke situ. Tapi ini perkara yang sangat tidak penting. Perkara yang kesenangan sesaat. Perkara yang paling besar hadirin maka Allah Subhanahu wa taala ketika wujud hidayah. Ketika ada hidayah, wujud amalan sunnah dalam kehidupan kita, ahli keluarga kita dan umat, hadirin. Ini perkara yang sangat penting hadirin maka Allah. Maka hendak kita usahakan. Nah, dengan kita mengusahakan hanya duduk di rumah ini, hadirin, maka tidak akan bisa wujud. Baru gak kita mau minum pakai tangan kanan, hidupkan sunnah minum pakai tangan kanan, lihat istri pakai tangan kiri, lihat anak pakai tangan kiri, berdua pakai tangan kiri, satu pakai tangan kanan akan ngikut pakai tangan kiri. Ya kan? Baru ya kita baru niat benar, ya kan? Mau ngamalkan sunnah dalam tidur tadi, diganggu dengan istri, hilang sunnahnya. Ya kan? Jadi hadirin, caranya dilatih. Caranya dilatih. Kenapa ayam, hadirin maka Allah Subhanahu wa taala kalau kita beli ayam nih, hadirin, maka tidak boleh kita lepas langsung. Beli kita yang di pasar Puring Siantan. Ya kan? Si Arif pergilah beli ayam nih, si Arif ke pasar Puring Siantan. Habis itu sampai ke rumah dibawa ke Seruni, langsung dilepas. Itu insya Allah ayamnya lepas, tidak balik-balik lagi. Tidak balik-balik lagi. Ya kan? Kalau yang benar tadi si Arif pergi ke pasar Puring Siantan, ya kan? Kemudian sampai ke rumah dikurung dulu. Dikurung dulu, dikenalkan dia. Ya kan? Ini tempat dia nanti untuk istirahat. Ini tempat dia nanti untuk makan. Kalau mau keluar, keluarlah, nanti baliknya ke sini. Setelah kita kurung 3 hari ini, hadirin, maka insya Allah ini ayam kita keluarkan, mau dia lari kemana aja pasti balik lagi ke kandangnya. Nah, inilah makanya hadirin maka Allah SWT jamaah-jamaah dikeluarkan nih, hadirin. 4 bulan di jalan Allah Subhanahu wa taala, dikurung dalam masjid agar dia ini bisa menghidupkan amalan masjid. Sehingga keberkahan daripada masjid, hadirin maka Allah Subhanahu wa taala, hidayah ini turun awalnya di masjid. Kita sering ke masjid, maka mudah kita dapat hidayah. Ketika hidayah dari Allah SWT beri pada diri kita, maka mudah kita untuk mengamalkan daripada sunnah. Kemudian saat kita keluar 4 bulan melatih diri dalam sunnah. Nah, kalau polisi ini hadirin sebelum dia dilantik ada 12 bulan. Paling lama kadang 9 bulan, 12 bulan biasa setahun, dilatih nembak. Gimana caranya dia nembak sampai tepat? Gimana caranya dia untuk mempelajari satu perkara, satu kasus? Gimana caranya dia untuk menangkap satu penjahat? Sehingga keluar tadi jadi ahli. Ahli apa? Ahli tembak menembak. Ya kan? Ahli tangkap menangkap. Nah, kita hari ini pengen ahli agama, pengen ahli dalam amalkan sunnah. Maka kita melatih diri kita 4 bulan, berteman dengan kawan-kawan yang menghidupkan sunnah, ya kan? Kemudian hari-hari kita melatih diri dalam sunnah, maka Allah akan berikan kita kemudahan. Allah bisa karena terbiasa untuk menghidupkan sunnah Nabi SAW. Ketika sunnah wujud, maka cinta Allah wujud, ampunan Allah SWT wujud, maka kita akan hidup bahagia dunia, sukses di surganya Allah SWT. Maka itu niat 4 bulan hadirin Allah SWT, insya Allah. Kemudian hadirin, yang belum pernah 4 bulan, yang belum pernah, boleh 3 hari ya. Bapak-bapak ini mungkin, ya kan, yang belum pernah 3 hari di jalan Allah, boleh ikut kawan-kawan itikaf, melatih diri menghidupkan daripada sunnah, mulai dari tidur sampai kita bangun tidur. Insyaallah kita niat hadir maka Allah Subhanahu wa taala. Yang benar mutlak datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang salah adalah kearifan saya pribadi. Agar majelis kita sempurna, kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu. Allahumma shalli ala sayyidina. Guru